satu hebatnya Al-Quran. Sesuai tahajud, bangun malam berat. Kata-kata tahajud pun berat. Wa minal laili, dari tengah malam, fatahajjad, berat. Dan ketika gunung-gunung seperti bulu kambing diembus angin, maka saat itu hancur, berkeping, tak bermakna. Makanya kalau ada tetangga kalian, kawan kalian, sahabat kalian sombongnya minta ampun, dia yang paling kaya, dia yang paling hebat, dia yang paling senior, ambil bulu kambing, hembuskan ke wajahnya. Wa takunul jibalu kal ihnil mam. Pada saat gunung-gunung tercabut seperti bulu kambing dihembus angin, kau tidak ada apa-apanya. Sampai masanya kita akhirnya menghadap Allah. Panas terik di padang mahsyar, tidak ada tenda, tidak ada atap. Wahai orang-orang yang menyewakan tenda, ingat, di padang mahsyar kau pun tak bawa tenda. Sampai masanya nanti kita akan berada di sana. Dan siapa yang mendapatkan naungan, siapa yang mendapatkan atap, siapa yang mendapatkan keteduhan di padang mahsyar, kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi, ada yang nanti di padang mahsyar dia slow, dia tidak kepanasan. Siapa dia? Tahta zilli shadaqatihi. Mereka adalah orang yang bersolawat pula katanya. Bersolawat mantap. Tapi judul kita sekarang hadisnya adalah tentang orang yang bersodakoh. Makanya tadi begitu saya dengar, Bapak Fulan bersodakoh 100 sak semen. Itu kira-kira nanti tebal atapnya kalau 100 sak itu ya setebal itulah. Nanti kalau Bapak Ibu tengok di padang mahsyar ada orang yang nyantai, nggak kepanasan, itulah yang 100 sak semen tadi. Kalau sedekahnya 50.000, payung merah. Nanti pas nampak, kau 50 kemarin kan. Kalau yang 5.000 Pak Ustadz kardus. Kardus. Datang angin kencang hilang. 5.000. Kalau 2.000 Pak Ustadz itu tempat kencing. Mau masuk surga pula 2.000. Iya Pak Ustadz, tapi Allah itu kan maha kasih, maha sayang. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Walaupun sebesar biji sawi Pak Ustadz, sebesar biji sawi pun amal kita ada balasannya Pak Ustadz. Oh iya, sebesar biji sawi aja ada, apalagi 2.000 perak. Betul. Memang betul, orang yang sedekah 2.000 nanti di padang mahsyar itu, kata malaikat, kau 2.000, ya dekat-dekat WC. Ustadz Somad jangan mengada-ngada Pak Ustadz. Yang penting ikhlas. Walaupun Allahumma salli ala Sayyidina. Yang handphonenya ada flash centernya, tolong dihidupkan. Mana drone tadi? Saya ngusir drone bisa, mendatangkan drone pula enggak? Mana dia? Gimana caranya? Hai drone, datanglah. Nah, hidupkan, kita nyalakan ke atas, kita mau menunjukkan ke santero dunia dari Sabang sampai Maroko. Beginilah jamaah yang ada di Aceh Besar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Cukup untuk TikTok. Apanya Ustadz Somad ini? Selawat itu kan untuk bekal kita, supaya dapat syafaat, bukan untuk TikTok Pak Ustadz. Supaya TikTok itu jangan sampai isinya cuman ulat pinang sama ulat sagu.
Tengok. Sekarang sejak ada solawat-solawat, isi TikTok solawat, isi Facebook solawat, isi Instagram solawat, isi YouTube solawat, bertarung kebaikan-kebaikan. Setuju? Siap mengupload? Nantikan upload Ustadz Somad di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Ada emergensi, Sir. Ada plat mobil 1389, nggak bisa masuk ambulan ke rumah duka. Ada plat mobil BL 1389 VT. Tolong segera digeser karena ambulan tidak masuk, karena ini menghalangi ambulan di rumah duka. BL 1389 VJ sebelah jalan, supaya segera menggeser mobilnya agar dipindahkan ke lain tempat karena ambulan tidak bisa lewat di rumah duka. Menggeser mobil ke lain tempat nggak apa-apa, asal jangan bergeser berpindah ke lain hati. Jelas? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau dapat naungan, tempat berlindung di padang mahsyar, maka di antara solusinya adalah sodako. Aduh, mati aku. Ustadz Somad, kami kebetulan malam ini nggak bawa duit, Pak Ustadz. Anda tidak bawa duit, bisa ditransfer ke nomor rekening pembangunan Masjid Bagus Salam. Mudah-mudahan. Mana nomor rekeningnya ya? Biasanya ditulis biar bisa saya umumkan. Wah, banyak kali foto orang di sini. Saya sebetulnya pura-pura aja mau nyari nama rekening. Saya mau nengok foto saya besar apa enggak. Itulah. Hebatnya panitia ini, Masya Allah. Luar biasa mereka menyenangkan hati Ustaz Abdul Somad. Bagaimana caranya? Ustaz itu kan kurus, dibuatnya fotonya besar. Menyenangkan hati orang. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Kalau kau belum bisa membahagiakan orang dengan hartamu, belum bisa membahagiakan orang dengan duitmu, maka senangkanlah hatinya. Ibu mudah-mudahan selalu disenangkan oleh Bapak ya Bu ya. Bapak kalau belum bisa ngasih duit, senangkan aja hatinya. Papa, gimana masakan sarapan tadi pagi? Berangkat dia kerja, ditanyain sama kawan. Kau sarapan di rumah tadi? Iya. Cuman nasi gorengnya? Asin kali, mau mati gue rasa. Itu pelajaran bagi kalian yang belum berbini. Yang udah robah aja. Robah apanya Pak Ustadz? Robah suasana yang penuh dengan keindahan. So sweet my honey. Yang ketawa yang belum nikah macam paham aja kalian. Mudah-mudahan adik-adik hari ini kita berada di halaman masjid, tidak boleh campur laki-laki dan perempuan. Kenapa Ustadz Somad dari tadi nggak ada bergeser, tegaknya di situ aja macam sakit kaki? Saya menjaga keseimbangan. Itu maka saya berada di tengah garis dari tadi. Saya tidak terlalu ke sini. Kalau saya di sini terus orang curiga. Ini jangan-jangan Ustadz ini suka sama laki-laki. Saya juga nggak mau kemari. Karena kalau ke sini orang komen. Wah, ini Ustadz gatal. Maka saya menjaga keseimbangan. Khairul umuri awsatuha. Yang paling baik adalah bagian pertengahan. Dan saya pun menengok nggak terlalu lama kali. Langsung kemari. Bagus nengok mangga lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita mesti bersedekah? Karena di akhirat tidak ada penyewaan payung. Yang menolong kita nanti di padang mahsyar adalah sodako. La ilaha. Orang-orang yang sudah mati itu, ketika dia masuk ke dalam liang lahat, ditanya Allah Subhanahu wa taala, "Hai mayat-mayat, hai jenazah-jenazah, hai orang mati, apakah kalian mau hidup?" Menjawab. Ada kalian dengar tadi? Mau katanya. Maukah kalian hidup? Mau. Dan ketika ditanya, "Kalian mau hidup untuk apa?" "Laula akhartani ila ajalin qarib."
berikanlah aku tambahan umur walau sedetik semenit saja. Kalau ku kasih kau tambahan umur sedetik semenit, kau mau apa? Orang yang sudah meninggal berkata, fa'asaddaqa, kami mau bersodakoh. Mereka yang sudah meninggal dunia mau bersodakoh. Maka datanglah ke Masjid Babus Salam. Selesaikan. Besok pagi, hari apa besok? Hari Senin, hari Selasa, Ustaz Somad pulang ke Pekanbaru, Riau. Berbondong-bondong jamaah dari Aceh Besar, dari Banda Aceh, dari Lok Semawe, dari Takengon, dari entah mana-mana lah. Datang mereka berbondong-bondong menjumpai pengurus masjid, panitia pembangunan Babus Salam. Assalamualaikum Pak, berapa sak semen lagi, berapa batu kerikil, berapa batu bata, berapa yang belum selesai, berapa kosen, berapa tangga, berapa keramik. Bapak mau bantu? Enggak, mau nengok aja. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kemarin berdatanganlah efek dari ceramah Ustaz kemarin. Banyaklah orang berdatangan melihat bangunan itu Pak Ustaz. Foto sana, foto sini, selfie sana, selfie sini. Untuk apa? Update status. Ya Allah, bukakanlah hati jamaah supaya mereka mati dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa mesti sedekah? Untuk apa kita bersedekah? Manfaat sedekah yang pertama adalah supaya di padang mahsyar kita dapat payung. Doakan supaya Ustaz Somad nanti di padang mahsyar ada yang menaunginya. Dari bunyi aminnya macam-macam nggak setuju gue tengok orang ini. Macam-macam marah nampaknya. Nak serba salah sama Ustaz nih. Kita amin pelan kata dia tak setuju, amin kuat-kuat katanya marah. Kalau gitu diam aja lah kuat dia. Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke lutut. Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke pinggang. Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke dada. Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke leher. Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke mata. Tapi ada yang tenang-tenang saja di padang mahsyar. Siapa itu? Itulah jamaah Masjid Babus Salam. Dan masuk surga itu tidak sendirian. Masuk surga itu beramai-ramai. Ketika jamaah Masjid Babus Salam dipanggil malaikat. Hai jamaah Masjid Babus Salam. Semua mereka menjawab serentak dengan bahasa Aceh. I am coming. Itu terjemahan Inggrisnya. Lalu kemudian mereka pun datang. Apa kata malaikat? Semua jamaah Masjid Babus Salam silakan masuk surga dari Babus Sodakoh. Pintu surga itu banyak. Salah satunya adalah Babus Sodakoh. Pintu orang yang suka bersodakoh. Masuklah jamaah Babus Salam dari pintu Babus Sodakoh. Ngantri semua. Ketua pengurus masjid, panitia pembangunan, tukang-tukang, tukang pasang sound system, kameramen, masuk semua. Pas di ujung-ujung ada Abdul Somad. Ditanya sama malaikat, ini jamaah Masjid Babus Salam? Bukan. Loh, kok bisa ada di sini? Pernah ceramah sekali. Masuk juga. Mudah-mudahan semua yang hadir malam ini masuk surga. Tapi ada juga yang transit di neraka. Itulah makanya kita selalu berdoa 7 kali setiap pagi, setiap petang, habis maghrib, habis subuh. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Inilah jawaban kenapa kita Allah itu maha kaya atau maha miskin? Maha kaya. Allah itu tidak ada yang sulit baginya. Cukup dengan kun. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Selesai masjid ini. Ini masjid ini bukan rumah RT. Ini bukan rumah caleg. Ini rumah Allah. Baitullah. Rumah menyembah Allah. Tapi kenapa kita disuruhnya menyelesaikan bangunan? Mobil siapa lagi? Oh, bukan. Ustaz Somad ini suuzon aja bawaannya. Mobil juga lagi katanya. Saudaraku dari Sabang sampai Papua yang ingin menyelesaikan pembangunan Masjid Babus Salam tapi tidak bawa uang malam ini,
transfer ke Bank Aceh. Nomornya 61302000179146. Kuulang sekali lagi. 61302001799146. Kuulang yang ketiga kali. 61302200179146. Cukup 3 kali. Kalau sampai 4 kali berarti kalian peka. Atas nama Panitia Pembangunan Masjid Babus Salam. Adapun nomor rekening BSI bagi yang susah transfer ke Bank Aceh, silakan melalui Bank Syariah Indonesia 10532066847. Ulang sekali lagi, 10532066847 atas nama rekening pembangunan Masjid Jami Babus Salam. Mudah-mudahan yang menyelesaikan pembangunan masjid diselamatkan dunia, selamat akhirat, selamat neraka. Bagi yang perempuan, suaminya selamat dari pelakor. Yang tidak mau bersedekah, siap-siap lakinya jadi Bang Toib, nggak pulang-pulang. Jangan diaminkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tak ada niat jahat, saya tidak ada niat buruk, saya husnuzan kepada semuanya. Ini yang hadir ini adalah penghuni surga. Dari mana Ustaz tahu? Mereka datang karena Allah. Tidak ada alas, tidak ada atap, beralaskan tanah, becek. Beratapkan langit tanpa bintang. Kenapa malam ini tidak berbintang? Karena semua bintang sedang turun ke halaman Masjid Babus Salam. Begitu cara menyenangkan orang yang duduk di atas rumput yang basah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mohon maaf. Boleh Ustadz bertanya? Ini malam ini ada pembagian sembako. Ada pembagian surat tanah. Semua yang hadir ini karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah, besar juga layar tuh sangkut di situ. Kusangka tadi jemuran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, apa kesan Ustadz selama di Aceh Besar? Aceh Besar ini teguh menjalankan syariat Islam. Tidak ada satu pun perempuan yang tak berjilbab. Ini, oh laki-laki, mohon maaf. Namanya silau, tak jelas sekali. Di Aceh Besar ini tak ada yang tak berjilbab. Sampai-sampai kamera pun berjilbab. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, jangan lupa membeli kebab. Sudah lama Abdul Somad ceramah, di Aceh Besar kamera berjilbab. Ya Allah, luar biasa, Masya Allah. Persiapan hujan. Begitulah hebatnya panitia ini. Ya Allah, semua yang sudah bersusah payah hingga berhasil tablik akbar malam ini, panjangkan umurnya, murahkan rezekinya, jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Aceh Besar ini aman atau tidak aman? Kalau aman, kenapa saya dikelilingi jeruji besi? Kenapa mesti dikawal? Kenapa mesti ada TNI Polri? Kenapa mesti ada? Oh, itu tengok Bapak TNI, Babin Kamtipmas, ada Babinsa. Kenapa? Ini tidak aman. Saya kasih tahu kepada investor-investor yang mau menanam modal ke Aceh Besar, datang kalian, aman. Adapun saya dikawal pakai jeruji besi, pakai pagar besi. Ini bukan karena tidak aman, tapi menjaga Ustadz Somad dari serangan emak-emak garis keras. Betul? Oh, betul kata orang nih. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bayangkan yang paling besar perjuangannya untuk datang ngaji malam ini adalah perempuan. Betul? Kenapa begitu? Berapa sinetron yang hilang malam ini? Hadir mereka datang malam ini. Laki-laki juga perjuangannya luar biasa. Kawan yang ngajak main gaple. Bro, main kita. Aku mau dengar pengajian.
Jadi kau nggak main lagi, pulang nanti kita lanjutkan. Ya Allah, adik-adik, anak-anak muda hari ini. Ini kalau saya lihat wajah-wajahnya anak muda semua ini, anak muda. Tapi Pak Ustadz ada yang tua, mukanya aja tua, hatinya muda. Mereka adalah anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Hati-hati Bu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau ada orang yang bertanya, untuk apa aku selesaikan masjid ini? Untuk apa aku bantu sedekah? Supaya kau nih tadi di akhirat dapat naungan tidak panas terik di padang mahsyar. Bisa dijelaskan?